Shalom Sobat ICTI, dimanapun saudara berada, mari kita hari ini kita memulaikan kegiatan kita dengan renungan pagi. Namun sebelum itu kita bersatu dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami mau belajar mendengarkan firman-Mu dari sedikit renungan Tuhan. Kiranya Engkau tuntun kami, berikan kami hikmat agar kami dapat memahami firman-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan selamat kami hidup. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita sebagai seorang manusia, hamba Tuhan yang rendah hati dan tidak berbangga diri. Kita buka dalam kitab kita dari Kejadian pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Saudara-saudara, pasti tentunya sudah tidak asing lagi dengan narasi yang ada dalam Alkitab ini mengenai pembangunan Menara Babel, di mana bahwa dikatakan pada ayat 1 bahwa adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, bagaimana tentang Menara Babel ini menjadi awal mula bagaimana terbentuknya banyak sekali bahasa-bahasa. Namun perlu kita memahami bahwa kejadian Menara Babel ini adalah krisis ketiga di sepanjang kitab narasi Kejadian, di mana bahwa yang pertama adalah Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden. Kemudian yang kedua, bagaimana Allah membuat sebuah air bah dan hampir seluruh manusia binasa dan hanya tersisa satu keluarga saja. Dan tidak hanya itu saja, kita juga dipaparkan bagaimana kisah Menara Babel ini menunjukkan bagaimana manusia yang pada waktu itu penuh dengan dosa, mereka menganggap bahwa mereka memiliki kuasa, mereka memiliki hak, mereka memiliki kebebasan, bahkan mereka berusaha untuk tidak mengindahkan perintah dari Tuhan. Kita tahu sendiri bagaimana perjanjian Tuhan dengan Nuh, bahwa seluruh manusia harus memenuhi bumi. Namun kita lihat bagaimana Kejadian 11, para manusia itu begitu sombong, mereka begitu angkuh, mereka tidak mengindahkan perkataan Tuhan. Mereka justru berkumpul ke satu tempat yang bernama Sinear, dan tujuannya adalah untuk supaya mereka tidak terserak ke seluruh bumi. Dan ini adalah bagaimana manusia berusaha untuk memberontak kepada perintah Allah. Dan mereka dengan ada kata kuncinya di sini bahwa marilah kita cari nama, menunjukkan bagaimana manusia itu penuh dengan kesombongan. Mereka memberontak, mereka bermegah diri atas apa yang mereka punya. Dan ini kita bisa lihat bagaimana keturunan-keturunan dari Sem, Ham, dan Yafet yang pada akhirnya berkumpul bersama di tanah Sinear. Namun kita bisa melihat bagaimana kedaulatan Allah, bagaimana anugerah Allah begitu nyata di tengah-tengah umat ciptaannya, di mana bahwa ketika Allah melihat para manusia itu membangun sebuah menara yang tingginya menjulang, yang sampai ke langit, dan tujuan mereka adalah untuk mencari nama, Allah dengan seketika menghancurkan mereka. Allah dengan seketika mengacaubalaukan mereka, di mana mereka dikacaubalaukannya itu adalah membuat bahasa mereka itu tidak serupa lagi, sehingga dikatakan dalam ayat 7 bahwa mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Di sini kita bisa melihat bagaimana kedaulatan Allah betul-betul nyata dalam setiap umat ciptaannya. Ia tetap mementingkan umatnya, tetapi ia juga tetap melihat bagaimana pekerjaan umatnya. Dan tidak hanya itu saja, kita juga bisa melihat bagaimana anugerah Allah benar-benar nyata, di mana bukan hanya Allah memberikan anugerahnya kepada Nuh, tapi Allah juga memberikan anugerahnya kepada para manusia ini, di mana bahwa mereka tidak dibinasakan seperti bagaimana zamannya Nuh mereka dibinasakan oleh air bah, tapi justru Allah dengan anugerahnya membuat mereka terserak, sehingga mereka melalui dari ini mereka pada akhirnya mulai menyebar dan memenuhi bumi. Dan apa yang perlu kita pelajari dari nats ini? Kita bisa melihat bagaimana kita terkadang-kadang mempunyai kuasa, kita juga diberikan jabatan, kita diberikan segala sesuatu, dan kita menganggap bahwa ini adalah suatu kebanggaan, kita menganggap ini adalah suatu anugerah. Tapi kadang-kadang kita justru dibuat sombong oleh apa yang kita miliki. Maka dari itu kita juga kadang-kadang menganggap bahwa apa yang sudah kita miliki adalah untuk kesenangan semata-mata. Kita lupa bahwa ada satu sumber yang maha kuasa, bahwa segala sesuatu itu hanya bersumber dari Allah saja. Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita perlu belajar bahwa Tuhan
walaupun dalam tanda kutip seolah-olah tidak memperhatikan kita, Ia selalu memperhatikan segala sesuatu apa yang kita kerjakan. Dan jika kita melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, tentunya hal itu akan berbuah dengan baik. Tetapi jika kita melakukan itu hanya untuk kesenangan semata-mata, hanya untuk memberontak, maka kita akan melihat apa yang akan kita dapatkan dari Allah itu sendiri. Maka dari itu teman-teman, apapun yang kita miliki, walaupun kita memiliki hak kebebasan, walaupun kita memiliki kuasa atas segala makhluk hidup yang ada di bumi ini, walaupun kita mempunyai banyak kelimpahan-kelimpahan, hal itu tentunya perlu kita syukuri, namun semuanya hanya kita tujukan kepada Tuhan saja, hanya untuk kemuliaan-Nya. Kita perlu belajar bagaimana Allah dengan anugerahnya, dengan kedaulatannya benar-benar nyata dalam nats ini. Maka dari itu teman-teman, kita melihat bagaimana sepanjang narasi dalam Kisah 11 ayat 1-9, kita perlu sadar bahwa segala sesuatu tanpa adanya intervensi dari Tuhan, tanpa adanya anugerah dari Tuhan, semuanya akan sia-sia. Dan kita ada sampai saat ini, dan itu adalah semua karena anugerah Tuhan. Dan sekian renungan kita di pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, bersyukur untuk kebaikan-Mu, bersyukur untuk renungan singkat-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas segala kemurahan-Mu, atas segala anugerah-Mu. Kami tetap masih bisa menikmati penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, tuntun kami dalam nama Yesus Kristus, untuk selamat kami hidup. Amin.